Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Al-ayah. Seraya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan sehingga kita bisa melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan teruntuk kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita berkumpul di surga Allah berkat syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa hari demi hari di bulan yang suci ini telah kita lalui, dan sebentar lagi adalah hari yang kita nanti-nanti, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Dan semenjak sore hari gema takbir berkumandang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempersiapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas suatu tema yakni menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam kondisi pandemi. Hadirin rahimakumullah, Idul Fitri, apakah yang kita sudah siapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri? Dahulu ketika kita masih kecil, bahkan sampai sekarang, kita berlomba-lomba untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan membeli dan memakai pakaian yang baru. Dan orang tua kita memasak masakan yang lezat, yang enak, yang banyak. Dan itu semuanya wujud rasa syukur dan bahagia kita sebagai umat Islam akan hadir datangnya Hari Raya Idul Fitri. Namun ada hal yang jauh lebih penting daripada kita menyambut Idul Fitri dengan berbelian seperti itu, yakni Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman khafal wa'id." Umar bin Abdul Aziz berkata, bukanlah hari raya mereka yang berpakaian baru, akan tetapi hari raya bagi mereka yang takut dan khawatir akan hari pembalasan. Hadirin rahimakumullah, Idul Fitri adalah rangkaian akhir dari bulan suci Ramadan. Akan tetapi Idul Fitri bukanlah akhir, melainkan awal dari kita menggapai apa yang Allah janjikan, yaitu predikat la'allakum tattaqun. Semoga kita di bulan suci ini mendapat predikat la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan pada awal Syawal inilah kita diuji ketakwaan kita. Apakah penggemblengan selama 30 hari bisa membentuk diri kita lebih suci
dan keimanan serta ketakwaan kita lebih kuat lagi, dan taqarrub kita ilallah lebih kuat lagi. Hadirin rahimakumullah, pada tahun ini adalah tahun ujian untuk kita semuanya, di mana pada tahun ini kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, puasa suci Ramadan, ibadah tarawih dengan kondisi yang cemas dan bingung. Kenapa? Karena kita dalam kondisi pandemi virus corona. Pemerintah kita pun amat sangat menganjurkan kita untuk berkegiatan, bahkan beribadah pun di rumah. Dan kita sebagai masyarakat yang baik, umat Islam yang baik, kita wajib mengikuti apa yang pemerintah kita harapkan. Karena ketika kita mengikuti perintah kita, itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Dan ketika kita menaati pimpinan kita dan menaati ulama, itu semua bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketika kondisi pandemi seperti ini, janganlah kita berlebihan takut. Janganlah kita khawatir berlebihan, janganlah kita berani berlebihan. Karena setiap apapun yang Allah berikan, ada hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil. Pada kesempatan kali ini, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama, yaitu kita bisa lebih dekat lagi dengan keluarga kita. Yang biasanya seorang ayah berangkat bekerja pagi, pulang petang. Seorang anak pun belajar di sekolahnya, berangkat pagi, pulang sore. Dan ketika pandemi, seorang anak belajar dengan kedua orang tuanya di rumah. Bahkan pelajaran formal pun diadakannya di rumah oleh kedua orang tuanya. Karena pada hakikatnya, guru yang baik itu adalah kedua orang tuanya. Al-ummu madrasatul ula. Pelajaran yang kedua, yaitu berbagi sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dari ayat di atas bahwasanya Allah menganjurkan kita untuk menginfakkan harta kita walau dalam kondisi lapang, bahkan kondisi sempit. Apalagi kondisi seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang di PHK, banyak pedagang yang bangkrut. Semoga pandemi ini Allah cepat selesaikan sehingga kesulitan ekonomi di negara kita segera Allah lepaskan semuanya. Dan yang terakhir, pelajaran yang ketiga, bersyukur dan bersabar. Karena jelas ketika kita bersyukur, nikmat Allah akan bertambah. Ketika kita kufur, azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, semoga dengan kondisi pandemi ini Allah terus kasih kita kesabaran. Allah terus kasih kita keistiqomahan terus beribadah kepada Allah. Dan di sini bagaimana caranya dalam kondisi susah seperti ini, kita harus terus bisa bersyukur dan terus bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Semoga apa-apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya terbebas dari kondisi pandemi seperti sekarang ini. Innal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.